semua, selamat datang kembali di channel Kokoneko. Kali ini, kita akan membahas tentang menu lengkap dari Toriko. Seperti yang diketahui, di dunia Toriko, para bisokuya biasanya memiliki sebuah full course menu atau hidangan lengkap. Sebuah susunan menu yang terdiri dari hidangan pembuka atau hors d'oeuvre sampai pada hidangan penutup. Nah, apa saja menu lengkap milik Toriko? Yuk langsung saja. Toriko pada awalnya belum memiliki satupun daftar menu miliknya, karena dia seorang yang sangat rewel dalam memilih makanan, seperti anak kecil saja ya. Tapi, itu karena bagi Toriko, menu utamanya harus yang terbaik dan memiliki keunikan tersendiri. Nah, setelah berbagai macam petualangan berbahaya yang dilewati Toriko, pada akhirnya dia berhasil melengkapi menu hidangannya. Oke guys, kita akan mulai membahas menunya secara berurutan. Mulai dari menu pertama yang dipilih Toriko sampai pada menu terakhir. Rainbow fruit atau buah pelangi adalah hidangan pertama yang dipilih Toriko dan dijadikannya sebagai hidangan pencuci mulut atau dessert. Rainbow fruit adalah buah legendaris yang dikabarkan telah punah. Tapi sebuah benih berhasil tumbuh dan bertahan di kebun Igo, biotop 8 yang dijaga oleh kawanan troll Kong. Namanya diambil bukan karena dari warnanya saja, tapi ketika disajikan, uapnya akan membentuk sebuah pelangi, sehingga dinamakan rainbow fruit. Buahnya sangat enak dan ketika dimasukkan di mulut, rasanya akan berubah menjadi 7 macam rasa, menjadikannya sebuah buah yang penuh sensasi. Sari buahnya dapat diolah dengan alkohol menjadi minuman beralkohol dengan kadar tinggi sebesar 85%, yang disebut rainbow fruit wine. Blue blood corn atau disingkat BB corn adalah hidangan kedua Toriko dan menjadi hidangan pembuka miliknya. BB corn adalah sebuah tanaman jagung raksasa yang konon katanya dimakan sebagai snack oleh orang-orang bangsawan gourmet pada zaman dahulu kala. Sehingga namanya disebut sebagai blue blood corn. Ukuran BB corn bervariasi, mulai dari ukuran jagung normal sampai seukuran gedung pencakar langit. Badannya sangat keras, dengan kulit yang tebal dan dilindungi rambut-rambut seperti jagung umumnya. Untuk mencabut satu bulir saja membutuhkan usaha yang super keras, membuat Toriko kewalahan, sampai harus menggunakan Cookie Punch 5 Friend. Untuk membuat sebuah popcorn harus menggunakan suhu yang sangat tinggi, dan jika timingnya meleset sedikit pun, bulir jagungnya akan hangus dan rasanya tidak enak. Jika berhasil, satu bulir popcorn dapat meledak menjadi ratusan bagian dan dapat memberi makan ratusan orang. Rasa popcornnya sangat lembut bagaikan gula kapas dengan aroma seperti kroket yang dibakar. Dan karena teksturnya yang sangat lembut itu, ketika dimasukkan di mulut, popcornnya langsung tertelan tanpa sadar. Tapi yang menjadikannya unik adalah efek stimulasinya, di mana ketika memakan BB corn akan membuat orang yang memakannya bertambah lapar. Efek inilah yang membuat Toriko menjadikannya sebagai hidangan pembuka. Ada makanan seperti itu nggak di dunia nyata ini? Mimin mau dong. Hidangan ketiga adalah century soup, masuk dalam menu sup Toriko. Century soup adalah
Sup dengan bahan-bahan yang sangat langka dan mewah. Karena bahan-bahannya sangat sulit dicari, maka sup ini dianggap sebagai sup terbaik di dunia. Sup ini tercipta di sebuah tempat bernama Ice Hell, dan hanya terjadi setiap 100 tahun sekali dalam situasi tertentu. Proses terciptanya sup ini adalah dari suatu kumpulan bahan-bahan masakan langka, di mana bahan-bahan maupun monster dari zaman dahulu kala berkumpul dan membeku menjadi sebuah tiang es yang besar dan tinggi, dinamakan Gourmet Snow Window. Setiap ratusan tahun, gunung Ice Hell akan menghasilkan panas yang melelehkan tiang tersebut bersamaan dengan monster bernama Hellboros. Cairan es dari tiang tersebut bercampur dengan cairan dari Hellboros itu dan menghasilkan sebuah sup bernama Century Soup. Sayangnya, setelah beribu-ribu tahun menghasilkan Century Soup, Gourmet Snow Window semakin menipis dan pada akhirnya tiang tersebut hancur bersamaan dengan bahan-bahan masakan yang ada di dalamnya. Beruntung bagi Toriko, dengan kejeniusan Komatsu, dia berhasil menciptakan Century Soup versi modern yang original dan menjadikannya sebagai salah satu menu lengkap Toriko. Century Soup memiliki rasa yang sangat lezat dan kaya akan cita rasanya. Warna sup tersebut sangat jernih sehingga membuat mata orang tidak dapat melihat supnya. Efek dari sup tersebut membuat orang yang memakannya akan tersenyum lebar dan secara tak sadar mengeluarkan air liurnya. Telur Billion Bird adalah minuman yang menjadi pilihan Toriko. Telurnya dihasilkan oleh seekor burung yang bernama Billion Bird, yang pada masa itu sudah punah. Billion Bird adalah hewan yang berasal dari dunia gourmet, dan memiliki kemampuan bertelur dalam jumlah banyak. Sekali bertelur, burung ini dapat menghasilkan ratusan, bahkan ribuan telur. Karena lemah dan mudah dimangsa, maka burung ini beradaptasi dari predator yang buas, dengan mempercepat proses reproduksinya lewat fase partenogenesis. Tapi sayangnya, burung ini memiliki rasa yang tidak enak, sehingga banyak pemangsa yang enggan memakannya, membuat burung ini punah kendati punya kemampuan reproduksi yang cepat. Kenapa bisa punah? Itu karena proses bertelurnya terjadi akibat rasa takut. Ketika Billion Bird takut atau terkejut, maka mereka akan mengeluarkan telur yang banyak. Maka ketika tidak ada pemangsa yang memangsanya, burung ini pun punah. Pada masa Toriko, ketika Midora menghancurkan dunia manusia dan terjadi kelaparan, burung ini berhasil ditetaskan melalui menu lengkap Ichiryu. Sebagai info, Billion Bird adalah hidangan utama Ichiryu. Dengan lahirnya Billion Bird, maka masa kelaparan berhasil dilewati dan menyelamatkan umat manusia dengan reproduksi telurnya. Belakangan diketahui, ketika burung itu dimasak, rasanya sangat lezat. Hal ini dikatakan Komatsu pada Toriko, bahwa Billion Bird tidak cocok dimakan mentah, tapi lebih cocok dimasak sehingga rasanya sesuai bagi manusia. Ketika Komatsu memberi ujian kepada Billion Bird, tiba-tiba burung itu mengeluarkan sayapnya dan terbang sambil menelurkan sebuah telur yang berkilauan, menjadikannya sebagai salah satu bahan masak khusus. Telur Billion Bird memiliki protein tinggi yang dapat memperbaiki sel-sel dan menumbuhkan rambut. Bahkan bulu mata dan kuku menjadi panjang. Ketika diminum, rasanya sangat nikmat, segar, dan sensasinya seperti teh jahe. Toriko kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai hidangan minumnya, meneruskan warisan Ichiryu sebagai hidangan yang menyelamatkan dunia.
Air adalah sebuah hidangan dari menu gourmet legendaris Acacia dan dijadikan Toriko sebagai menu saladnya. Air sebenarnya adalah jenis buah raksasa yang tumbuh dari sebuah pohon air raksasa. Lokasinya berada di Gourmet Port Area Egg. Bentuknya seperti sebuah kepompong raksasa yang bulat seperti bola. Di dalamnya dipenuhi dengan udara yang tebal yang dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Metode untuk menyiapkan air sangat sulit. Proses dan timingnya harus sesuai pada saat buahnya matang. Dan ketika akan jatuh dari pohonnya, sebuah lubang harus dibuat untuk melepas udara yang ada di dalamnya menggunakan pisau khusus buatan Melt generasi pertama. Air dapat diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Dan ketika memakannya, efeknya akan membuat orang yang memakannya dapat menahan nafas berjam-jam, menyembuhkan luka kecil seperti goresan, dan dapat mempertajam efek penglihatan, seperti ketika Toriko memakannya. Walau hanya sesaat saja, dapat melihat luar angkasa dengan mata telanjang. Dan yang terpenting, bagi pemilik gourmet cell seperti Toriko dan Bisokuya, memakan air dapat memperkuat gourmet cell-nya. Jadi, kalau pengen lihat bintang kejora, makanlah air. Hehe. Ogai adalah hidangan keenam Toriko, sebuah hidangan laut. Apakah ogai itu? Ogai artinya kerang ogre. Sebuah kerang yang ukurannya kecil, tapi di dalamnya memiliki makhluk dengan rupa ogre bermata satu, berambut panjang, dengan mulut seperti Squidward, tentakel. Walau dari luar kerangnya terlihat kecil, tapi ketika isinya ditarik keluar, akan terlihat ogai dengan ukuran besar. Ogai merupakan hewan laut yang sangat rakus dan memakan ikan apa saja yang bisa dimakan. Ketika dimakan, rasanya seperti ikan, memiliki kandungan lemak seperti salmon yang bercampur dengan berbagai cita rasa laut. Oke, kita lanjut hidangan ketujuh, yaitu Oke guys, sekarang kita sampai kepada hidangan utama Toriko. Sebuah hidangan yang menjadi impiannya, yaitu gat. Gat adalah bahan masakan yang luar biasa mengagumkan. Disebut sebagai raja para makanan. Gat ditemukan oleh Acacia, sang dewa gourmet. Wujud sebenarnya adalah kecebong dalam jumlah banyak, yang muncul dari permukaan, kemudian berkumpul dan menjadi satu, sehingga membentuk seekor katak dewasa. Warnanya keemasan dan bentuk tubuhnya bulat, dengan tubuh belakang dan kakinya dipenuhi sisik besar. Memiliki kumis seperti ikan lele, dan perutnya menggambarkan sebuah bola dunia. Matanya memiliki pupil yang berbentuk bintang seperti heptagram. Gat memiliki level tangkap sebanyak 10.000 dan merupakan predator yang memakan apa saja. Dan yang ku maksud apa saja artinya apa saja. Gat memiliki rasa yang katanya tidak pernah ada di muka bumi. Rasa yang demikian lezatnya yang sulit dibayangkan. Efek dari mengkonsumsi gat akan membangkitkan sepenuhnya gourmet cell di otak. Setelah memakan gat, Toriko dapat bertemu secara fisik dengan red demon, nafsu iblis yang ada di dalam gourmet cell-nya. Saat disajikan, hidangannya menyerupai bumi dengan lapisan-lapisan bumi sampai ke intinya.
Inilah God, sebuah hidangan dewa yang memiliki rasa tak terbatas, the king of food. Dan hidangan terakhir Toriko adalah En Mammoth atau Kanzo. Adalah hidangan daging yang dipilih Toriko menjadi menu terakhirnya. Kanzo adalah hewan purbakala yang sudah lama punah dan berdiam di dalam tubuh Neo. Bentuknya seperti mammoth tapi tidak memiliki gading. Ukurannya lebih besar dari mammoth umumnya dan lebih berat 20 juta kali. Setelah Toriko berhasil mengalahkan Neo, berbagai macam bahan masakan keluar dari tubuhnya, termasuk Kanzo. Dagingnya begitu lezat, sampai tidak dijelaskan di manganya. Di manga hanya dijelaskan karena saking lezatnya para Bisukoya zaman dulu jadi terpikat pada dagingnya, mengakibatkan kepunahan gajah tersebut. Oke guys, demikianlah menu lengkap milik Toriko. Walau En Mammoth menjadi menu terakhir Toriko, tapi ini bukan menjadi sebuah perpisahan. Masih ada konten-konten lain yang akan datang, jadi jangan lupa di subscribe ya, share, dan like-nya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.